Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada saat ini. Senang sekali kita bisa bertemu, sekalipun lewat acara online kita Selah. Saya berharap lewat acara ini kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan apapun keadaan kita hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesetiaan, untuk penyertaan, untuk damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami punya kesempatan untuk menyembah Engkau, kami percaya Tuhan, Roh-Mu menyertai kami, memberikan kekuatan buat kami, mengarahkan kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh.
kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kisah yang saya percaya saudara sudah sering dengar di dalam Alkitab. Tetapi dari kisah ini saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Saya berikan judul renungan kita hari ini, Dia Tetap Bekerja Sekalipun. Nah, saudara bisa isi sendiri apa sekalipun yang ada di dalam kehidupan saudara. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun kita melakukan kesalahan, sekalipun orang melukai kita, sekalipun orang bermaksud jahat terhadap kita, apapun yang kita hadapi, Dia tetap bekerja dan rencananya tetap akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca dari Kejadian pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Ini adalah cerita tentang Yusuf. Dikatakan baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, kita semua tahu cerita bagaimana Yusuf yang diminta oleh bapaknya untuk mengecek keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba, kemudian dijebak oleh saudara-saudaranya, masukkan ke sumur, dan akhirnya dia dijual sampai ke Mesir. Saudara, apa yang Yusuf lakukan, apa yang saudara-saudaranya lakukan terhadap Yusuf, bukan karena Yusuf berlaku sempurna. Yusuf melakukan kesalahan, dia seringkali dengan ketidaktahuannya, kesederhanaannya, mulai menceritakan mimpi yang membuat saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Dia memamerkan jubahnya yang indah, dia begitu senang dengan treatment atau perlakuan ayahnya yang menganggap dia sangat spesial. Dan itu membuat saudara-saudaranya tidak senang. Memang mungkin Yusuf tidak berlaku bijaksana, Yusuf melakukan kesalahan, dan saudara-saudara meresponinya juga dengan kesalahan yang lebih besar. Dengan menjual Yusuf
saudaranya sendiri ke Mesir. Di dalam cerita ini kita melihat beberapa hal yang menunjukkan bahwa Tuhan bekerja sekalipun lewat kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dan juga mungkin perilaku Yusuf yang tidak sepenuhnya berhikmat. Dikatakan bahwa pada waktu Yusuf berada di sumur yang kering itu, yang lewat adalah pedagang yang akan menjual barang-barang ke Mesir. Saudara, kok persis yang lewat yang menjual barang ke Mesir, saudara? Kok ya persis pada waktu itu harga yang ditetapkan oleh saudara-saudara Yusuf berkenan kepada saudagar-saudagar ini. Kita melihat bahwa ada kebetulan-kebetulan ilahi dalam cerita Yusuf. Ya, dan dia dibeli dengan harga yang mereka sepakati, sepertinya deal bisnis biasa. Sepertinya yang satu kelompok mau menjual, satu kelompok mau membeli, maka terjadilah transaksi Yusuf sampai ke Mesir. Tapi sesungguhnya tidak sesimpel itu. Di balik layar Allah sedang bekerja. Allah menggerakkan hati saudagar-saudagar Midian itu untuk lewat persis pada waktu saudara-saudara Yusuf hendak menjual dia ke Mesir. Kalau kita melanjutkan cerita ini, kita tahu bahwa Yusuf dibawa ke Mesir, kemudian ditawarkan lewat pasar budak. Hari itu kebetulan ada seorang pembesar, seorang kepala pengawal Raja Firaun yang bernama Potifar yang pergi ke pasar budak. Dan dia memutuskan hari itu dari semua budak yang ditawarkan, yang dijual untuk membeli Yusuf untuk menjadi bagian daripada budak-budak yang dipekerjakan di rumahnya. Berapa banyak kebetulan, saya percaya sebagai seorang yang sibuk, yang bekerja untuk Firaun, tidak setiap hari dia pergi ke pasar budak. Hari itu, pada waktu Yusuf nyampe, Yusuf ditawarkan, hari itu dia bertemu dengan Potifar. Kembali kita katakan ini adalah kebetulan-kebetulan yang membawa Yusuf sampai kepada rumah Potifar dan dia bekerja untuk Potifar. Kita juga tahu di rumah Potifar Yusuf akhirnya disukai oleh istri Potifar, ya. Dan karena Yusuf menjaga integritasnya, maka Yusuf akhirnya dituduh dan masuk ke penjara. Dan di penjara itu dia mengartikan mimpi dua pembesar Firaun dengan harapan, saudara, bahwa dua pembesar ini akan menolong dia pada waktu Yusuf pada waktu mereka dikembalikan pada posisinya. Yusuf mengartikan mimpinya, seorang dari dua pembesar ini akan dihukum mati, ya, juru makanan, dan kemudian juru minum akan dikembalikan ke posisi semula. Dan Yusuf berpesan kepada juru minum, tolong beritahukan kepada Firaun, aku di sini ini sebenarnya aku adalah orang yang tidak bersalah. Nah, saudara, ternyata orang yang dia tolong lupa terhadap apa yang dia pernah janjikan di dalam kehidupan Yusuf. Dari semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, kita melihat ada hal-hal yang dimana Yusuf tidak bisa mengatur kehidupannya terperinci. Dia tidak bisa mengatur bahwa saudara-saudaranya berniat jahat di dalam kehidupan dia. Saudara dan saya tidak bisa mengatur sehingga semua orang akan menyukai saudara. Tidak bisa, saudara. Dan Tuhan pakai orang yang tidak suka terhadap Yusuf untuk membuat Yusuf sampai kepada rencananya. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak suka kepada saudara untuk membawa saudara masuk dalam rencana Tuhan. Ya, Yusuf dijual. Kelihatannya keadaan menjadi lebih baik, ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Dan memang dicatat di dalam kitab Kejadian bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf pada waktu dia ada di rumah Potifar. Tapi penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Penyertaan Tuhan juga tidak berarti tidak ada ketidakadilan, ya. Karena di dalam penyertaan Tuhan di rumah Potifar, istri Potifar yang ingin mendapatkan Yusuf
berlaku immoral terhadap Yusuf, akhirnya karena Yusuf punya integritas, Yusuf akhirnya masuk ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara Tuhan kembali menyertai dia. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan di dalam penjara. Dengan kata lain, bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya tidak meniadakan keadaan buruk yang dilakukan manusia terhadap saudara. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Yusuf sewaktu dia ada di rumah Potifar dan juga sewaktu dia berada di dalam penjara. Dan lewat segala peristiwa yang kita sama-sama baca, kita sama-sama lihat, kita mengetahui bahwa Tuhan bekerja lewat perkara-perkara buruk, lewat keadaan buruk, lewat orang-orang yang buruk yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana dengan pegawai Firaun yang melupakan Yusuf? Bagian kelemahan dari seorang yang berjanji dan tidak menepatinya, Tuhan pakai untuk membawa Yusuf sampai kepada satu keadaan di mana dia masih ada di dalam penjara dan Firaun bermimpi. 2 tahun dia dilupakan, saudara, dan Firaun bermimpi, dan kemudian baru juru minum ini mengingat ternyata ada teman yang mengartikan mimpinya yang masih ada di penjara. Dan karena Yusuf masih ada di penjara, maka Yusuf mendapatkan kesempatan untuk berdiri di hadapan Raja Firaun. Dan kita tahu semua kisahnya. Yusuf mengartikan mimpi, Yusuf diangkat menjadi raja orang yang kedua di Mesir. Bahkan Alkitab menggambarkan bahwa tidak ada satupun hal yang bergerak di Mesir tanpa persetujuan Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf mendapatkan kuasa yang begitu besar lewat keadaan yang begitu sulit. Apa yang Yusuf simpulkan di dalam kehidupannya? Dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia akhirnya punya kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia di hadapan orang-orang yang berlaku jahat kepada dia. Dan di dalam Kejadian 50 ayat 20, satu ayat yang begitu luar biasa yang kita semua bisa belajar. Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, di balik semua keadaan yang buruk, di balik semua keadaan yang saudara alami hari ini yang tidak sesuai dengan apa yang saudara kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara, jangan khawatir saudara, karena pada waktu musuh sedang melakukan rencananya, Tuhan tidak berhenti melakukan rencananya. Rencana Tuhan tidak bisa gagal hanya karena musuh melakukan rencananya. Musuh menekan saudara, musuh berbuat jahat terhadap saudara. Keadaanmu hari ini mungkin seperti Yusuf yang sedang berada di dalam penjara. Mungkin seperti Yusuf yang ada di Mesir. Mungkin saudara merasa terlupakan. Ada orang yang saudara tolong, yang berjanji untuk menolong saudara, tetapi orang yang saudara tolong tidak berbalik untuk menolong saudara. Karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang saudara pikir harus tolong saudara di dalam keadaan seperti ini. Jadi buat kita, apa yang menjadi kesimpulan kehidupan Yusuf? Ini adalah kesimpulan kehidupan orang percaya. Banyak yang mereka-rekakan perkara yang jahat dalam kehidupan saudara. Si jahat tentu, si iblis pasti berusaha untuk menekan, menghancurkan, membinasakan hidup saudara. Tetapi Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak terlihat keluar dalam cerita pada waktu Yusuf berada dalam masa-masa di rumah Firaun. Pada waktu dia berada di pasar budak, sepertinya Tuhan tidak ada di pasar budak. Sepertinya Tuhan tidak ada di penjara. Tetapi kebenarannya sepanjang cerita Yusuf dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Hanya karena keadaanmu sulit, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kehidupanmu. Hanya karena keadaanmu sepertinya sedang terhempaskan,
bukan berarti Tuhan tidak menopang saudara. Kebenarannya adalah Dia sedang mereka-rekakan keadaanmu untuk kebaikanmu, dengan maksud yang Dia tetapkan. Dan saudara, pada waktu Dia menolong saudara, di dalam cerita Yusuf, Dia menolong Yusuf untuk Yusuf menolong bangsa yang besar. Dia menolong saudara karena Tuhan mau dari kehidupan saudara banyak orang yang akan diberkati lewat kesaksian kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupanmu. Jangan menyerah, tetap percaya di balik setiap hal yang engkau lihat ada Allah yang bekerja secara tidak terlihat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di balik semua keadaan yang kami lihat ada Allah yang bekerja dengan tidak terlihat untuk mereka-rekakan perkara yang baik buat kami, dan juga lewat kehidupan kami Engkau sedang merajut perkara yang luar biasa untuk orang-orang yang diberkati lewat hidup kami. Tuhan, hanya karena keadaan kami buruk, kami tahu Allah yang baik mampu untuk memakai setiap keadaan, setiap orang yang berlaku buruk terhadap kami untuk menyatakan rancangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kekuatan buat setiap saudara. Amin.